Perkenalkan, nama saya Andi Sri Wahyuningsi dengan NIM 250109011, Prodi Tadris Matematika Universitas Ahmad Dahlan Sinjai. Turunan fungsi atau disebut juga diferensial adalah konsep kalkulus yang mengukur laju perubahan sesaat suatu fungsi terhadap variabelnya. Secara geometris diartikan sebagai kemiringan atau gradien garis singgung kurva pada titik tertentu, dan didefinisikan menggunakan limit sebagai berikut. Limit H mendekati 0 di mana f x tambah h dikurang f x per h. Nah, turunan dari suatu fungsi, misalnya jika diketahui f x, maka turunannya itu dinotasikan dalam bentuk f aksen x, di mana ini dibaca aksen. Jadi turunan dari fx adalah f aksen x. Untuk lebih paham dan lebih mengerti, mari kita ke contoh soal. Misalnya, tentukan turunan pertama dari beberapa fungsi berikut. Contoh pertama, jika diketahui f x sama dengan 4x kuadrat ditambah 4. Nah, dari definisi di atas dapat kita jabarkan limit H mendekati 0, 4x tambah H kuadrat ditambah H dikurang fx-nya 4x kuadrat ditambah 4 per h. Limit h mendekati 0, 4x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Ini dapat dari mana? Misalnya a ditambah b kuadrat, maka a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat. Dari soal di atas, a-nya itu x dan b-nya itu h, maka a kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2 dikali ab, ab-nya tadi x h, maka 2x h ditambah b kuadrat, b-nya tadi h. Dari sinilah ini kita dapat x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat. Lanjut. Ditambah 4 kurang 4x kuadrat ditambah 4 per h. Limit
H mendekati 0 dikali masuk 4 kali X kuadrat, hasilnya 4X kuadrat. 4 dikali 2XH, hasilnya 8XH. Ditambah 4 dikali H kuadrat sama dengan 4H kuadrat. Ditambah 4 min kali 4X sama dengan min 4X kuadrat, dan min kali plus 4 menghasilkan min 4 per H. Sehingga limit H mendekati 0, kita perhatikan di sini ada 4X kuadrat dan ada min 4X kuadrat, maka habis di sini ada plus 4 dan ada minus 4, sehingga menghasilkan limit H mendekati 0 8X H ditambah 4H kuadrat per H. Diperoleh limit H mendekati 0 8X ditambah 4H, karena masing-masing dibagi dengan H. Karena limit H mendekati 0, maka hasilnya sama dengan 8X. Gimana teman-teman? Paham tak? Semoga paham ya. Mencari turunan dengan definisi turunan butuh proses yang cukup panjang ya teman-teman. Tenang. Matematika itu tidak mempersulit. Maka coba kita bangun suatu formula yang bisa kita pakai untuk menurunkan suatu fungsi dengan menggunakan aturan dasar turunan fungsi. Misalnya, jika diketahui fx sama dengan x berpangkat n, maka f aksen x sama dengan pangkat dikali ke depan n kali x dan pangkat dikurang 1. Kita harus paham aturan dasar turunan fungsi ini untuk memudahkan mencari turunan sebuah fungsi. Mari kita buktikan. Dari soal tadi diketahui fx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 4. 4x berpangkat 2 ditambah 4. Turunannya yaitu pangkat dikali ke depan 2 dikali 4 dan pangkat dikurang 1, sehingga 2 kurang 1 itu 1 ditambah 4 menghasilkan 8. Sesuatu yang berpangkat 1 itu tidak perlu dituliskan. Dan turunan dari 4 itu sama dengan 0. Kenapa?
turunan dari 4 sama dengan 0. Karena suatu konstanta dalam aturan dasar turunan fungsi, jika diketahui f(x) sama dengan konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Kenapa? Mari kita buktikan. Misalnya, dari soal ini diketahui konstantanya yaitu 4. 4 itu kan sama dengan 4x berpangkat 0. Sesuatu yang berpangkat 0 kan 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, kita ambil 4x berpangkat 0. Pangkat dikali ke depan, 0 kali 4, x 0 kurang 1. Sesuatu yang dikalikan dengan 0, hasilnya pasti 0. Dari sini kita ketahui bahwa jika turunan dari konstanta itu sama dengan 0, sehingga f aksen x sama dengan 8x. Sama kan? Hasil dari ini kita gunakan definisi turunan dan kita gunakan aturan dasar turunan. Cuma menurut saya yang menggunakan aturan dasar turunan itu lebih mudah. Jadi teman-teman pilih yang mana? Menggunakan definisi turunan atau menggunakan aturan dasar turunan? Untuk lebih paham, mari kita ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya yaitu jika diketahui fx sama dengan 5x berpangkat 3 ditambah 2x berpangkat 2 dikurang 4x ditambah 7. Untuk lebih memudahkan kita pakai aturan dasar fungsi. F aksen x sama dengan pangkat dikali ke depan 3 dikali 5 x dan pangkat dikurang 1 menghasilkan 3 kurang 1 2 ditambah pangkat dikali ke depan 2 dikali 2x pangkat dikurang 1, 2 kurang 1, 1 dikurang 4. Pangkat di sini kan sama halnya dengan x berpangkat 1. 1 dikali 4 ya 4. X 1 kurang 1 0 ditambah turunan dari konstanta 0 menghasilkan 3 kali 5 15 15x kuadrat tambah 2 kali 2 4x berpangkat 1. Sesuatu yang berpangkat 1 itu tidak perlu dituliskan. Dan 4x berpangkat 0 sama dengan 1. 4 kali 1 4 ditambah 0. Inilah hasil akhirnya. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya biar lebih paham. Contoh soal yang ketiga. Jika diketahui fx sama dengan x berpangkat
X ditambah seper X. Berapakah turunannya? Sehingga didapat F aksen X sama dengan 1 ditambah. Ini kan seper X sama dengan X berpangkat min 1. Dimana turunan itu pangkat dikali ke depan min, di sini kan ada 1. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Min 1 dikurang 1 sama dengan min 2. Sehingga turunan dari seper X sama dengan min X pangkat min 2. Nah, kalau yang X tadi tuh turunan dari X ini kan sama X berpangkat 1. 1 dikali ke depan 1. X pangkat dikurang 1 0. Sesuatu yang berpangkat 0 sama dengan 1. 1 kali 1 1. Maka 1 ditambah min X berpangkat minus 2. Diperoleh 1 dikurang X berpangkat 2. Mudah bukan? Berpangkat min 2. Selanjutnya kita ke fungsi berikut. Jika diketahui f(x) sama dengan sin 2x, berapakah turunannya? F aksen X sama dengan turunan dari 2x. Turunan dari 2x sama dengan 2x berpangkat 1. 1 kali 2, 2. X 1 kurang 1, 0. Sesuatu yang berpangkat 0 sama dengan 1 dan hasilnya 2. Turunan dari sin yaitu cos 2x. Maka jika diketahui fx sama dengan sin 2x, maka turunannya atau f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Nah, untuk menyelesaikan atau apabila kalian mendapatkan fungsi trigonometri, kalian harus paham dulu turunan dari rumus turunan fungsi trigonometri itu sendiri. Baiklah, sedikit saya kasih catatan mengenai rumus turunan fungsi trigonometri. Jika diketahui fx sama dengan sin x, maka f aksen x-nya sama dengan cos x. Dan jika diketahui fx sama dengan cos x, maka f aksen x atau turunannya sama dengan min sin x. Jika diketahui fx sama dengan tan x, maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan secant kuadrat x. Jika sebuah fungsi kotangen x, maka f aksen
X-nya sama dengan cosec kuadrat X. Jika diketahui fungsi fx sama dengan secant x, maka f aksen x sama dengan secant x dikali tangen x. Dan jika diketahui kosekan fx, kosekan fx, kosekan x, maka f aksen atau turunannya sama dengan min kosekan x dikali kotangen x. Nah, ini harus kita pahami untuk menyelesaikan suatu turunan fungsi trigonometri. Harus kita paham rumus ini. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini ya yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Saya akan memberi soal. Semoga teman-teman semua bisa menjawab dan paham mengenai soal yang saya jelaskan. Dimana jika tulis jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Jika diketahui fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 10, berapakah turunannya atau f aksen x-nya? Ditunggu jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Tulis jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Bye. Thank you for watching. See you next time.